Allahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh, para soimin dan soimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada subuh hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam masjid ini untuk melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Dan kita melanjutkan puasa kita pada hari ini, hari yang ke-18. Ya pembalik nak. Yang 8 ada. Orang 8 baliknya 8 nya kan. Tentunya ibadah yang kita lakukan selalu kita luruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal bagaimanapun tergantung kepada niat kita, karena kita hanya akan memperoleh apa yang kita niatkan. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus selalu kita jadikan sebagai uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan kita. Ibu-ibu apa yang dihormati, salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan itu adalah diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Yang guna Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia, supaya manusia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk itu lengkap, memenuhi apa saja yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ada pedomannya di dalam Al-Quran yang dikatakan sebagai hudan linnas. Subuh ini ibu-ibu, bapak-bapak, kami ingin menyampaikan tentang rezeki. Ada enggak petunjuk Al-Quran tentang rezeki? Tentang sumber-sumber rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Rezeki itu apa saja? Segala sesuatu pemberian Allah. Dia bukan hanya harta. Dia bisa berbentuk harta, dia bisa berbentuk kesehatan, dia bisa berbentuk ketenangan batin awak, dia bisa berbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa sumber-sumber rezeki itu. Kalau ada sumbernya yang lunado dewa leh, di usahawan. Pertama, sumber rezeki itu yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi ada rezeki itu yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha.
Tidak ada satupun hewan makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, yang pertama harus yakin bahwa rezeki kita itu yang pertama sudah ada, lah dijamin di Allah. Jadi Allah itu menjadikan satu makhluk langsung diatur sekali rezekinya barang. Dan rezekinya itu pasti sampai kepada dia. Di mana awak tinggal, jangankan manusia, binatang yang begitu kecil yang hidup kadang-kadang di dalam lumut, di dalam batu, tapi rezekinya tetap ada. Dan rezeki itu pasti sampai kepada dia. Dan tidak pernah salah itu. Nah, ini rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jawaban dalam came mana sampai rezeki awak susah mana awak. Rezeki kita itu pasti sampai kepada kita. Sebab nanti dia berkaitan juga dengan umur kita, ajal kita. Kata Nabi, ketika Allah menciptakan satu makhluk, langsung ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya. Jadi antara ajal dan rezeki yang dijamin itu seimbang. Kalau rezeki habis, ajal datang. Kalau ajal datang, rezeki habis. Ini yang pertama, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki itu datang dengan cara kita bersedekah. Secara fisiknya kalau wagen harta berkurangnya, tapi pada hakikatnya kata Allah, sedekah itu memperlancar rezekimu. Awak selalu mau bersedekah main tiba dalam hati awak berkurangnya atau bertambah nanti bayang, ya kan? Kita kadang masih terbayang oleh kita kurangnya. Barat timu tadi 50.000, ambagen 10.000, dah tinggal kau. Padahal Allah jamin kalau kamu berikan yang 10.000 itu nanti rezekinya akan datang lebih banyak. Makanya orang yang rajin bersedekah tu, tidak ada yang bansek. Tidak ada orang yang miskin karena bersedekah, dan tidak ada orang yang kaya dek bajudi. Ya, tidak ada orang yang kaya dek bajudi. Cuca lihatlah pejudi hebat sulit air. Tambah lama tambah sengsara hidupnya, tambah susah keluarganya. Padahal dulu makmurnya hidupnya, badan sehat, jabatan ada, rezeki murah, tapi dia lah berjudi kan aja siang malam. Kadang-kadang di ujung hidup dia berada dalam penderitaan. Jadi sumber rezeki itu diantaranya juga dengan bersedekah. Bersedekah dari yang disedekahkan kan rezeki yang diagian di Allah juga. Ya nah, yang diberikan oleh Allah kepada kita juga kita berikan sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian apa lagi sumber rezeki? Menikah. Makanya dianjurkan kalau menikah, aku terbayang lo kiri kanan saya lo menikah lagi orang. Menikah itu kata Allah salah satu sumber rezeki. Kalau ada di antara kalian, keluarga kalian yang belum menikah, menikahlah. Kata Allah, kalau kalian dalam keadaan miskin, nanti akan aku kayakan kalian. Akan aku beri rezeki kepada kalian. Nah kan berapa banyak dalam hidup iman nikahnya dulu susah. Muta karena ada salah satu orang kaya sulia ini Ustaz Ambo menikah dulu. Ya ndak ada loh doa utang kominya. Ya dah. Tapi setelah dia menikah dibukakan oleh Allah pintu rezekinya. Jadi takwilah menikah juga dia makan lagi, makan anak orang juga segala macam.
Memang pekerjaan itu, ilmu itu penting terlebih dahulu, tapi jangan dengan keadaan lalu khawatir dengan masa depan. Dengan menikah, rezeki akan didapatkan karena itu janji Allah. Karena itu janji Allah. Kemudian dengan apa lagi rezeki itu, sumber rezeki itu? Dengan anak. Dengan punya anak. Makanya Allah melarang, jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Mungkin istilah orang lama yang imannya kue nak banyak anak, banyak rezeki. Karena itu janji Allah. Kadang-kadang orang ni hamba saja punya anak kuah, ya nak dilapangkan oleh Allah rezekinya. Anak adalah salah satu dari sumber-sumber rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber rezeki lain bau saho. Iko jangan mapai ko kilo dah ada usaha nak. Dengan berusaha. Karena kata Allah, seseorang tidak akan memperoleh sesuatu kecuali yang diusahakan, yang diusahakannya. Ada pao, ada kaki, ada usaha, ada rasaki. Ya. Berusaha. Makanya kita disuruh berusaha. Gue dalam Islam kalau sudah sholat subuh fantasiru fil ard, kan gitu nah. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau kalianlah selesai sholat, bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Cari rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Karena rezeki itu sudah ditebar oleh Allah. Ada rezeki itu dia buki takik gotaro. Ya gitu kan? Ada yang di dalam bumi, bor bumi itu keluar minyak. Ada yang rezeki itu di sawah, pangku sawah itu tanam padi. Islam melarang kita berpangku tangan. Dak tentu nengka di karojon. Bah aku apa nih? Dak tentu ke di karojon lo mau talak ini mudik. Allah marah kepada orang yang pamalih. Orang yang pamalih itu tidak boleh dalam Islam. Selagi bisa bergerak, makanya ibu-ibu bapak termasuk orang yang banyak bergerak, orang yang banyak bekerja, dia sehat. Istilah kalau leka luar pun luar kau tiap hari sehat. Tapi kok mari memonongnya, kamari duduk lah bangun lah, mari duduk lah bingung lah banyak nanti boleh dan pikun nanti boleh dan stroke nanti boleh macam-macam. Makanya ayat itu kan amanu wa amilus sholihat. Kalian beriman, kalian punya keyakinan, kemudian apa lagi? Bekerja. Lakukan amilus sholihat. Karajon anda bisa. Iya, bisa menyapu. Bisa nanam bunga, bisa mencucuk lado. Bisa mau netron ayam. Pokoknya orang Islam itu harus bergerak. Karena kita dikatakan oleh Allah tidak akan memperoleh kecuali apa yang kita usahakan. Kok padi yang ditanam itu padi yang dituai, dan mungkin lo padi ditanam naga hasilnya. Ya. Jadi berusaha itu adalah sumber rezeki. Apalagi sumber rezeki? Bersyukur. Syukuri apa yang ada. La in syakartum la azidannakum. Aku apa ayat ke sudah mana? Tapi orang banyak bersyukur atau mengeluh.
Ya perlu dia. Kadang-kadang aku mengeluh saja kawan mengeluh di payah anak ini. Padahal hidup itu saja sehat itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, lai saya sehat. Alhamdulillah, mau keluar Jawi tadi lai banyak rumput. Rumput itu pun tumbuh, syukuri. Cobalah banyak ternak dan rumput yang diambil. Tapi manusia banyak mengeluh. Bersyukur, karena itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri yang ada aku ambo tambah, kata Allah. Aku akan menambah. Banyak bersyukur dengan apa yang ada. Apa kau diri awak, alhamdulillah. Anak jangan kau lah dia anak mengeluh tarui. Dia nak ponyang nenek perangi anak. Ya nak, lebih minantu, macam-macam manusia. Tapi kita diajarkan oleh Allah, bersyukurlah kalian dengan apa yang dimiliki. Kemudian alih sumber rezeki itu beristighfar, banyak beristighfar. Kalau kalian kata Allah beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan dari langit. Hujan itu rezeki. Kau kadang-kadang lah dapat nikmat, mengkau dapat kamu zaji, dah. Hah? Tadi malam dah misi. Lai, kabarnya ada yang datang tiba tadi malam. Ya, hujan itu rezeki. Oh, itu yang merata lah itu. Karena kalau Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan akan hidup. Binatang akan mendapatkan makanan. Terus sukin tu awak sadarnya. Lah diturunkan hujan, kolom berair masuk nila gini agak 10 ekor, cari 2 bulan lagi. Kini kan anak banyak mubazir lah, ada kolom dah, ada besi. Kini kan banyak kolom dah besi lah kan. Pada orang tua dulu payah ngali, dapat syukur. Terlalu optimis, terlalu pesimis dia. Khawatir tu tinggi bona. Mau tu kau naik ibu apa pernah awak ropek di Nagori dulu nak. Barancak. Salah satu usulnya COVID tu banyak awak tanamlah kulit mani di sepanjang jalan Suliaye kau. Nanti kan kalau godangnya menghasilkan. Itu yang kecil yang optimis tu. Kecil yang lain kulit mani ke ditanam. Kini kulit mani tu dikubak toga ada kawan di sini. Ya nak. Ya betul tu. Itu biasanya mencilok tu nak. Orang pencilok tu maliang apa ngonanya nak. Akhirnya tidak jadi je. Tidak jadi begini. Harusnya awak harus optimis dengan janji Allah. Jadi awaklah berbuat. Akunya awak dianjurkan kalau seandainya kalian tahu besok hari kiamat. Lah tahu besok hari kiamat ada ju biji di tangan awak ni. Tanam juga lah. Ya nak. Kenapa yang dinilai? Usaha yang dilakukan. Nah tentunya ibu-ibu apa yang dihormati, untuk kemudahan semua itu memang perlu ilmu. Perlu ilmu. Dengan ilmu nanti berbagai macam kemudahan akan kita dapatkan. Ya, kamu datang ke Jakarta, Pasua jumpa Prof. Beliau cerita sekitar ambo di Suliaye dulu jalan kaki naik Bukit Sibumbun tu pai ke Pasilihan umur 10 tahun. Awak anak yatim tapi beliau selalu belajar dan belajar lagi. Ini sama macam lihat bagaimana beliau bisa awak aku bisa ada teraturnya. Kenapa? Karena ilmu dan rezekinya yang banyak. Amari anak-anak awak jangan sampai tidak ada kesempatan menuntut ilmu. Jangan berfikir untuk orang
Yang ndak ngerti ndak na sekolah, serang ayam tu ah. Sekolah duit je. Ada bentuk itu ngecek lah. Nah ibu-ibu apa yang dihormati, sumber-sumber rezeki yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu perlu didapatkan dengan ilmu yang harus kita miliki terlebih dahulu. Makanya dalam Islam menuntut ilmu itu wajib. Minal mahdi ilal lahdi. Nah ibu-ibu apa yang dihormati, supaya rezeki lebih lancar, carilah yang tadi itu, yang lah dijamin ada, yang bisa lancar melalui rezeki, yang bisa lancar melalui menikah, yang bisa lancar lebih banyak melalui anak dan keturunan, ya, melalui anak dan keturunan, jaga silaturahmi, ya, termasuk dia batang ibu pengalaman dia, bagi-bagi pengalaman lah. Kamu datang di Jakarta diundang di orang berbuku satu keluarga, hampir 100 orang. Inyo baru sana, inyo baru dia kakak kompak, anak minantu cucu kumpul rami-rami berbuku bersama. Tak ada perbedaan pertengkaran di antara mereka. Kalau ada yang beda pendapat, ada yang mengalah. Silaturahminya baik, rezekinya lapang. Kadang-kadang awak berduanya udah lupa sapun. Wah aja itu. Yang salah orangnya taruh. Ya, ibu apa? Iko awal bagi iko untuk awak amalkan. Ya untuk ambo, untuk bawa apa ibu. Awak kadang-kadang terlampau ingin menang seorang. Tentang keteknya pada awak tu kata awak ya enggak. Jaga silaturahmi. Dengan silaturahmi itu rezeki juga akan dimurahkan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, saya yang ingin panjang umurnya, ingin murah rezekinya, jaga silaturahmi. Semakin banyak awak berhubungan baik dengan orang, semakin murah rezeki awak. Semakin banyak musuh awak, semakin sampai rezeki awak. Jadi mari sumber-sumber rezeki yang diberitahu oleh Allah kita ambil, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ceramah subuhku ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.